Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis ekonomi berat yang membuat harga-harga melonjak dan kehidupan masyarakat semakin sulit. Kondisi ini memperkuat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap syarat KKN dan tidak lagi mampu menjawab kebutuhan rakyat. Mahasiswa menjadi penggerak utama dengan aksi demonstrasi dan konsolidasi nasional, lalu mendapat dukungan dari LSM, masyarakat umum, hingga sebagian elit politik. Puncak ketegangan terjadi usai penembakan mahasiswa Trisakti yang memicu kerusuhan di berbagai kota. Gelombang tekanan publik akhirnya mendorong Presiden Soeharto mengundurkan diri, menandai dimulainya era reformasi dan perubahan besar menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Dari sisi framing terhadap konflik tersebut, dari framing utamanya ialah reformasi total menuju Indonesia YG lebih demokratis, bersih dari KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum. Tuntutan utamanya antara lain menurunkan Soeharto, mengadili Soeharto kroninya, menghapus duifungsi ABRI, melakukan amandemen UUD 1945, serta melaksanakan otonomi daerah dan pemerintahan yang transparan. Untuk aktor yang terlibat dalam kasus reformasi 1998 ada mahasiswa Trisakti yang tewas ditembak aparat Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto atau Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawansi, dijuluki pahlawan reformasi. Adapun juga dari aktivis lain seperti Fahri Hamzah dari pendiri KAMI, UI, Budiman Sujatmiko dari UGM, dan Agus Jabo Priyono dari PRD, Solo, Presiden Soeharto, pemimpin Orde Baru yang lengser akibat kerusuhan, serta Jenderal Wiranto dari Pangab, Maijen Jafri Syamsuddin dari Pangdam Jaya, Letjen Prabowo Subianto dari Pangkostrat disebut dalam spekulasi TGPF terkait pembiaran atau keterlibatan oknum militer. Dan apakah kasus reformasi tahun 1198 telah selesai atau masih berlanjut? Secara politik formal, momen puncak reformasi 1998 dianggap telah selesai ketika Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dan kekuasaan berpindah kepada B.J. Habibie yang menandai dimulai eranya reformasi. Namun, jika dilihat agenda sebagai perubahan sosial dan politik, gerakan reformasi ini masih bersifat berlanjut karena banyak tuntutan yang masih dianggap menjadi pekerjaan rumah, seperti pemberantasan KKN, penuntasan pelanggaran HAM berat dari tahun 1998 sampai tahun 1999, dan penguatan demokrasi. Berikut adalah cuplikan singkat terkait dari konflik tersebut. Di tahun 1997, krisis moneter Asia mengguncang Indonesia. Rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan rakyat mulai kesulitan. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai bersatu. Mereka menuntut perubahan, menyerukan turunnya harga, dan lahirnya reformasi. Gelombang aksi menjalar ke berbagai kota. Dari Jakarta hingga Yogyakarta, ribuan mahasiswa turun ke jalan, menantang status quo. Namun, Presiden Soeharto tetap berusaha mempertahankan kekuasaan. Lewat pidato-pidatonya, ia mencoba meyakinkan rakyat. Tapi kepercayaan sudah terkikis. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur ditembak aparat. Tragedi ini menjadi titik balik perlawanan rakyat. Jakarta terbakar, kerusuhan dan penjarahan pecah di berbagai sudut kota. Ketegangan sosial semakin memuncak. Puluhan ribu mahasiswa akhirnya menduduki gedung DPR MPR. Suara mereka semakin lantang. Reformasi atau tidak sama sekali. Soeharto mencoba bertahan dengan mengumumkan kabinet baru. Tapi rakyat dan mahasiswa menolak. Seruan turun semakin menggema. 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Indonesia memasuki babak baru.